Selamat datang di meeting pertama kita. Jadi di sini kita akan membahas mengenai acara seminar teknologi yang akan kita selenggarakan. Nah, jadi pertama yang kita mau bahas itu tema sama job desk dari masing-masing panitia. Jadi untuk tema seminar ini ada yang saran nggak dari kalian berempat? Aku ada saran nih Yan untuk tema seminarnya. Jadi temanya itu tuh Optimize the Technological Evolution to Create Indonesia Golden Generation in New Digital Era. Jadi temanya itu bertujuan untuk mengajak para mahasiswa yang ada itu biar dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi informasi sebagai bekal diri untuk menghadapi permasalahan dan tantangan di era digital saat ini, sehingga para mahasiswa itu nanti menuju masa depan Indonesia yang pintar. Baik, terima kasih untuk Fani ini atas saran dari temanya. Jadi teman-teman yang lain apa ada saran lain mengenai tema dari seminar teknologi ini? Kalau aku ada temanya itu How IoT Represent the Next Evolution of the Internet. Jadi di sini nanti mahasiswanya bakalan dikasih tahu bagaimana IoT ini dapat mewakili evolusi internet selanjutnya. Dan juga nanti bakalan dikasih tahu bagaimana IoT ini menganalisis dan mendistribusikan data yang dapat kita ubah menjadi informasi dan pengetahuan. Nah, dalam konteks ini IoT-nya menjadi sangat penting. Kalau aku lebih tertarik dengan tema yang pertama karena lebih terfokus dibandingkan dengan tema yang kedua. Menurutku juga tema pertama lebih menarik sih, soalnya audiensnya tuh lebih fokus ke mahasiswanya. Oke, jadi fix ya berarti tema yang kita ambil dari tema yang pertama yang dari Fani ya. Oke, sekarang jadi kita mau nentuin pembagian panitia dari masing-masing kita. Di sini aku udah buat ini pembagian tugas panitianya. Boleh dilihat kalau menurut kalian ada yang kurang cocok nanti kita diskusiin. Ini gimana? Boleh nggak kalau aku pindah di bagian lain? Soalnya menurutku kalau bagian sponsorship ini aku kurang cocok kalau aku pindah ke bagian sekretaris gimana? Tapi maaf Ci, sebelumnya aku udah merasa lebih cocok kalau aku jadi sekretaris di seminar ini nanti. Tapi kayaknya Fani lebih paham deh. Fani juga kan udah pernah punya pengalaman di bagian sponsorship. Tapi maaf banget Ci, soalnya aku mau mencoba hal yang baru untuk menjadi sekretaris di seminar ini. Ya Ci, sekarang nanti. Kayaknya nggak apa deh kalau misalnya aku di bagian sponsor. Tapi Cici mau nggak ke bagian bendahara? Aku gak masalah sih di bagian bendahara, soalnya aku tuh masalahnya aku kurang bisa kok untuk negosiasi sama orang aja gitu. Ya kalau gitu kita tukar aja. Oke, jadi ada lagi nggak yang posisinya merasa kurang cocok? Kalau dari aku udah cocok. Oke, berarti sudah deal ya posisinya, jadi nggak ada yang nggak cocok lagi. Mungkin Dian bisa untuk buat rundown acaranya, jadi di meeting berikutnya bisa kita bahas mengenai rundown acara dari seminar ini. Oke, jadi guys, hari ini kita akan melakukan meeting yang kedua. Nah, meeting kedua ini kita akan membahas susunan acara mengenai seminar teknologi yang akan kita selenggarain. Kira-kira kalian ada gambaran nggak dari susunan acara dari seminar ini? Ya, jadi kan kemarin aku udah bikin rundown acaranya. Di sini ada 2 versi, ada yang 1 pembicara sama yang 2 pembicara. Oh boleh tuh, boleh nggak kita bahas dulu satu-satu? Boleh lihat dulu nggak ya? Tapi sebelumnya menurut kalian nih ya, untuk seminar nanti bagus pembicaranya 1 atau 2? Kalau dari aku sih lebih bagus satu pembicara ya. Soalnya kalau satu pembicara itu dia lebih terfokus sih, dan kita juga tidak memerlukan dana yang terlalu banyak. Jadi nanti kita bakalan cari pembicaranya itu yang emang ahli di bidangnya. Tapi kalau pembicaranya 2, pasti orang bakal lebih tertarik untuk ikut seminar kita. Bener sih, cuma kalau kita pertimbangkan juga dari segi dana, untuk 2 pembicara itu biayanya tentunya lebih banyak dibanding 1 pembicara. Iya benar juga, tapi kayaknya kalau menurutku sebagian orang bakal lebih tertarik untuk ikut seminar kalau pembicaranya lebih banyak, jadi ilmu yang mereka dapat juga bakal lebih banyak.
Oke, itu pendapat dari Cici sama Vika. Nah, kalau dari Fani sama Dian gimana pendapatnya? Sebenarnya kalau menurut aku untuk ngikutin seminar itu bukan dilihat dari jumlah pembicaranya, tapi kan percuma kalau banyak pembicara tapi materinya yang dibahas oleh pembicara tidak menarik dan tidak sesuai dengan tema seminar kita. Ya sih, aku juga setuju dengan Dian. Kan lebih baik satu pembicara nih ya, tapi kita cari pembicara yang sudah sangat ahli dan paham dengan materi yang menarik untuk dibahas di seminar kita nanti. Boleh juga sih, tapi kita harus pastiin ya nanti pembicaranya harus lebih kompeten dan lebih menarik. Oke, jadi kita sepakat ya, jadi untuk jumlah pembicaranya cukup 1 orang aja. Ya, sepakat. Oke, untuk berikutnya ini kan susunan acara udah dibuat sama Dian. Nah, ini susunan ada pendapat gak dari kalian atau mau ada yang diubah dari susunannya? Oh ini, kan setelah kata sambutan itu langsung nampilin gestar ya. Soalnya kalau menurutku aneh aja kalau abis kata sambutan langsung nampilin gestar gitu. Kalau dari referensi seminar tahun-tahun sebelumnya itu untuk penampilan gestar sebelum pembicara bisa jadi hiburan di awal acara biar audiensnya nggak bosan. Terus juga bisa jadi pertimbangan misalnya kita ada kendala di awal-awal acara. Oh ya benar juga sih. Oke. Oh iya juga, sekalian juga kita mau nambahin games nggak di tengah acara, soalnya kan kalau seminar terus nanti para audiensnya bakalan cepat bosen kalau nggak ada hiburan. Boleh juga sih, nanti sekalian kita kasih door prize juga buat pemenangnya. Oke, ntar aku tambahin gamesnya. Kira-kira di mana terus berapa menit? Kalau sesudah penampilan gestar yang kedua aja gimana ya? Kita buat mungkin sekitar 10 menit aja ya kali ya. Oke, nanti kita tambahin. Ini kira-kira ada lagi nggak yang mau ditambahin? Kalau dari aku kayaknya nggak ada lagi deh. Oke, beneran nih nggak ada lagi yang mau ditambahin ya. Oke, ini berarti fix ya berarti. Ya udah fix. Oke, meeting kedua ini kita cukupin sampai sini dulu. Minggu depan kita meeting lagi untuk yang ketiga membahas pembicara sama sponsor. Nah, kalian boleh cari tahu dulu mengenai pembicara sama sponsor yang cocok untuk seminar kita. Jadi sekalian cari-cari orang yang kemungkinan bisa untuk ngisi acara kita kayak MC, guest star, dan lain-lainnya. Oke, siap. Oke, siap. Pada meeting ketiga kali ini kita mau nentuin job desk orang-orang yang mau ngisi acara seminar kita. Sekalian kita mau nentuin pembicara sama sponsor yang mau ngedukung atau kerjasama untuk acara seminar kita ini. Kalau menurut aku yang cocok jadi MC itu kayaknya Nora, soalnya di seminar tahun sebelumnya dia udah jadi MC dan pembawaan acaranya juga udah bagus. Oh, boleh juga tuh Nora jadi MC lagi untuk acara seminar tahun ini. Kira-kira MC-nya mau 1 orang atau 2 orang MC-nya? Kalau menurut aku nih ya bagusnya dua aja, soalnya nanti antar MC itu ada interaksi satu sama lain. Jadi nanti lebih komunikatif dan nggak terpaku pada satu pembicara aja. Kalau MC-nya ada 2 juga boleh sih. Kalau MC-nya ada 2, yang jadi MC 1 lagi siapa? Kalian ada saran? Kalau menurut aku juga Taja tuh cocok untuk jadi MC satunya, soalnya kan kemarin-kemarin ada acara juga. Taja sama Nora cocok jadi MC kalau berdua. Iya sih, aku juga setuju kalau misalnya Nora sama Taja jadi MC-nya. Oke, jadi untuk MC-nya 2 orang ya, Nora sama Taja. Nah, berikutnya untuk gestarnya kita mau tentuin siapa yang mau tampil di acara seminar kita. Apa kalian punya saran? Aku punya saran. Dia teman mainku pas SMA. Dia juga bagus sih nyanyinya dan sering juga manggung di kafe. Mungkin kalau nanti mau bisa aku kontak dia untuk nyanyi teman sepermainan. Wah boleh, siapa tuh? Namanya Mutiara. Oh, boleh juga, Fik. Nanti coba di kontak aja ya. Nanti aku coba hubungin dia. Oke, selanjutnya kita bahas yang pengisi acara untuk baca doa. Nah, aku sih punya saran yang baca doa itu Faris. Kemarin sebelumnya sih udah aku sempet tawarin ke Faris dan dia oke. Boleh ya. Oh iya, kemarin kan udah dicari untuk daftar pembicaranya siapa. Nah, hasilnya gimana? Iya, ini udah aku list pembicaranya. Kalau dari list itu sih mungkin yang paling bagus Kevin Anggara sama Aulion. Soalnya mereka itu kayak lebih paham tentang teknologi. Oke. Nah, kalian ada yang mau nanggapin nggak dari kedua nama tersebut?
Kalau menurut aku nih ya, lebih bagus Kevin Anggara yang ngisi acara seminar teknologi kita nanti. Karena kan orang-orang di kalangan mahasiswa nih terutama kan lebih banyak tahu sama Kevin Anggara dibanding Aulion itu sendiri. Tapi kalau menurutku Aulion bakal lebih cocok karena aku juga pernah ikut seminar atau bicaranya Aulion. Pembawaannya lebih santai dan lebih seru juga. Jadi aku barusan ya ngecek budget dari mereka berdua, dan Kevin itu kemungkinan lebih sesuai dengan range budget kita. Oke, kalau gitu berarti Kevin lebih dominan ya untuk dijadikan pembicara kita. Iya, kalau dari beberapa pendapat kayaknya Kevin lebih cocok. Oke, berarti fix jadi pembicara seminar kita undang Kevin Anggara ya. Ya, Fix. Oke, kalau begitu kita lanjutin pembahasan kita mengenai sponsor yang dapat mendukung acara seminar kita ini. Nah, kalian ada yang sudah cari tahu nggak mengenai sponsor yang dapat diajak bekerja sama dengan acara kita ini? Dari beberapa perusahaan yang aku lihat kemarin, kayaknya yang berkemungkinan besar dapat kerjasama dengan kita tuh kayaknya perusahaan Telkom, karena banyak juga acara lain yang menjadikan Telkom ini sebagai sponsorshipnya juga. Kalau menurut aku sih bukan perusahaan Telkom, karena perusahaan tersebut biasanya itu hanya memberikan barang dan harga yang lebih murah aja. Kita di sini itu membutuhkan banyak dana segar. Jadi aku lebih nyaranin untuk cari perusahaan yang bersedia memberikan dana segar aja. Tapi kayaknya sih nggak ada masalah kalau kita kerjasama dengan perusahaan Telkom. Karena kan kita tuh diberi barang dengan harga yang lebih murah. Pasti kita harus bisa menjualnya lagi dan nanti kan kita mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Aku setuju dengan pendapat Fani, tapi kalau untuk berjualan di tengah acara, apa nanti kita nggak lebih sulit? Kayaknya kalau jualan di tengah acara agak sulit ya. Kalau menurut aku lebih setuju dengan perusahaan yang memberikan dana segar seperti perusahaan Mayora. Karena uangnya itu bisa lebih praktis dan lebih bermanfaat juga buat kita. Jadi sebenarnya untuk dana segar yang diberikan perusahaan Mayora itu tidak terlalu besar, sehingga kita harus cari sponsor lain untuk mencukupinya. Maka dari itu lebih praktis kita bekerja sama dengan perusahaan Telkom. Jadi kita dapat harga barang yang lebih murah, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Nah dari itu juga kita bisa bentuk panitia baru nih untuk seksi penjualan. Jadi kita nggak ganggu jalannya acara seminar kita. Oke deh, sekarang aku setuju sih. Ya, sudah. Oke, meeting kali ini kita mulai untuk membahas tentang anggaran biaya yang nantinya kita perlukan. Nah, untuk Cici udah dibuat belum anggaran kasarnya? Ini kemarin udah aku coba buat anggaran yang bakal kita keluarin untuk acara nanti. Coba kalian lihat dulu. Oke, ini jadi perkiraan total biaya yang akan kita keluarkan sebesar 30 jutaan ya. Nah, untuk pada teman-teman yang lain, apakah ada yang mau dirubah atau yang ditambahin? Untuk konsumsi pembicara 2 juta kalau nggak kebesaran ya? Itu nanti kalau mau dikeluarin juga bisa, soalnya kan ini juga baru perkiraan aja. Kalau misalnya dikurangin sampai jutaan gitu bisa? Harusnya bisa nggak sih kita cari vendor konsumsi yang harganya jauh lebih terjangkau dari yang ini? Ya nanti kita coba cari lagi aja. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Kalau dari aku cukup. Kalian juga. Oke, sekian pembahasan dari anggaran biaya ini ya. Nah, untuk isi mohon disesuaikan lagi anggarannya berdasarkan hasil diskusi kali ini. Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang hasil negosiasi dengan manajemen Kevin Anggara untuk sebagai pembicara di seminar kita. Nah, hasilnya akan disampaikan oleh dia. Ya, jadi kemarin aku udah menghubungi manajemen Kevin dan melakukan beberapa negosiasi sama Kevin untuk jadi pembicara kita. Apa hasilnya? Manajemennya bilang kalau Kevinnya itu bersedia untuk jadi pembicara kita, soalnya dia tertarik sama tema yang kita ajukan. Apa manajemennya udah menyetujui jadwal yang kita ajuin? Ya, kebetulan Kevin tidak memiliki agenda, jadi mereka setuju dengan jadwal yang sudah kita ajukan. Gimana dengan budget? Itu ada kekurangan atau udah cukup? Kalau dari segi budget, mereka tidak mempermasalahkan. Oke, berarti dari sisi pembicara kita sudah fix dengan Kevin Anggara ya. Ya, Nah, oke, sekian meeting kali ini. Nanti kita lanjut lagi meetingnya di pertemuan berikutnya. oke siap.
Pada meeting kali ini agak berbeda dari yang sebelumnya dikarenakan saya sendiri sedang berada di Kota Bandung dan anggota saya Dian yang sedang berada di Kota Malang. Sehingga pertemuan kali ini kita lakukan secara online. Nah, untuk pertemuan ini juga merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang terkait dengan pembahasan anggaran biaya untuk acara seminar. Nah, untuk Cici langsung saja untuk men-share screen dari rancangan anggaran biaya yang telah dibuat. Oke, jadi saya langsung share screen ya. Jadi ini rincian rencana anggaran biaya yang bakal kita perlukan untuk acara seminar kita nanti. Untuk masukan, kita akan mendapatkan biaya dari dana peserta, di mana dana peserta ini akan kita dapatkan dari biaya pendaftaran para peserta yang akan mengikuti seminar nanti. Selanjutnya, pemasukan yang akan kita dapatkan yaitu dari iuran panitia sebanyak 24 orang yang masing-masing sebesar 200.000, di mana dengan total 4.800.000. Untuk pemasukan saat ini, total yang ada yaitu 4.800.000. Untuk pengeluaran di bagian pembicara ini, mulai dari honor pembicara sebesar 10 juta, tiket pesawat pembicara pulang pergi juta, hotel pembicara 1 hari 1 juta, konsumsi pembicara selama 2 hari sebesar 1 juta rupiah, MC untuk 2 orang sebesar 1 juta, dan transportasi dalam selama 2 hari sebesar 200.000. Untuk pengeluaran pembicara ini total yang kita perlukan yaitu sebesar 15.200.000. Untuk keperluan seminar mulai dari SKP, sewa Sultan Hall, poster, spanduk, seminar kit, plakat pembicara, total yang kita perlukan yaitu sebesar 7.510.000 rupiah. Untuk bagian konsumsi mulai dari snack, makan siang, aqua tanggung, aqua gelas, sampai dengan plastik sampah, total yang kita perlukan yaitu sebesar 6.500.000 rupiah. Selanjutnya untuk keperluan panitia seperti transportasi, pulsa, amplop, warna, tinta hitam, kertas HVS yang kita perlukan yaitu sebesar 540.000 rupiah. Jadi untuk pengeluaran keseluruhan totalkan sebesar 34.550.000 rupiah. Untuk bagian selanjutnya yaitu biaya tak terduga, yaitu ditentukan dari 10% dari total pengeluaran, yaitu sebesar 3.455.000 rupiah. Jadi total pengeluaran kita yaitu sebesar 38.005.000 rupiah. Sementara dana yang kita punya yaitu baru sebesar 40.800.000 rupiah. Jadi keperluan dana yang akan kita butuhkan untuk acara kita nanti yaitu sebesar 30.205.000 rupiah. Itu untuk rincian biaya yang akan kita gunakan nanti. Nah, jadi itu adalah rincian dari anggarannya. Nah, dari anggota yang lain apakah ada pendapat? Kalau dari aku sebelumnya anggaran biaya sudah sesuai dengan keperluan untuk acara seminar kita sebelumnya kan kita udah bahas tuh ya dana-dananya dari rapat-rapat sebelumnya. Menurut aku sih udah sesuai dari anggaran biaya yang Cici sebutin sama anggaran biaya yang kita rapatkan sebelumnya. Itu dari aku ya. Kalau dari aku juga setuju sih sama Fani. Anggaran biaya itu udah sesuai sama yang kita bahas di rapat sebelumnya. Oke, jadi semuanya setuju ya dengan rancangan anggaran biaya yang kita perlukan untuk acara ini. Iya, setuju. Iya, setuju. Jadi baiklah, meeting ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, masuk. Siang, Pak. Siap. Silakan duduk. Ya, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, kami dari Stasi Production ingin mengajukan proposal kerjasama sponsor dengan perusahaan Bapak untuk acara yang ingin kami selenggarakan pada akhir bulan Februari nanti. Ya, boleh saya lihat. Ya, silakan. Ya, tadi dari start Stasi Production Pak. ada suara.
Saya baca dulu ya. Silakan. Iya, Pak. Ini acaranya di akhir Februari. Iya, betul. Bagaimana, Pak? Apakah tawaran dari kami bisa diterima, Pak? Oke, jadi setelah saya baca proposal ini, sepertinya perusahaan saya kurang minat karena sepertinya tidak ada keuntungan yang diberikan untuk perusahaan saya. Kenapa, Pak? Bukankah ini sudah menjadi tawaran yang terbaik, Pak? Ya, tapi tidak jumlah barang yang kalian minta ini terlalu banyak, sedangkan benefit yang kalian cantumkan di sini, logo perusahaan kami cuma kalian cantumkan di banner utama. Kalau begitu, bagaimana, Pak, dengan setengah jumlah barang, Pak? Setengah jumlah barang. Saya lihat dulu ya. Oke, mungkin kalau kalian minta jumlah barang dikurangi jadi setengah, saya setuju. Tapi permintaan dari saya, nama perusahaan kami disebutkan di awal dan akhir acara. Mana kira-kira? Baik, Pak, kami setuju. Kami juga bisa menambahkan promosi di bagian semua banner dan poster dari acara kami, dan juga kami juga ingin harga barangnya itu diturunkan sebesar 25% dari harga aslinya, Pak. 25% diturunkan ya? Iya, Pak. Oke, nggak ada masalah, saya setuju dengan itu. Oke. Terima kasih ya, Pak, sudah menerima tawaran kami. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Hati ya. Ya. Pada meeting kali ini merupakan pertemuan terakhir kita yang akan bahas mengenai tentang acara seminar yang telah kita laksanakan. Nah, pada hal ini aku sebagai ketua pelaksana acara seminar ini ingin mengapresiasi kalian semua karena telah mempersiapkan acara seminar ini dari awal, yaitu dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Kalian sebagai panitia pelaksana telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Aku juga mau terima kasih sama kalian karena berkat kerja sama kita bisa melaksanakan acara seminar ini dengan lancar. Iya, terima kasih juga aku ucapin atas semua kerja keras kalian yang udah diberikan untuk kelancaran dari acara kita. Senang bertemu dengan rekan-rekan panitia yang sangat baik dan amanah seperti kalian. Aku juga mau mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kalian selaku panitia acara seminar ini. Tanpa kerjasama dan kerja keras kita yang banyak ini, acara seminar tidak akan berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk teman-teman kerja kita. Makasih banyak juga untuk kerjasama kita semua yang membuat seminar ini berjalan dengan lancar dan dapat menarik banyak peserta untuk ikut di acara kita ini. Semangat kita semua. Ya, jadi sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama kembali untuk acara yang lebih besar, yang bisa mengundang banyak narasumber dan audiens hingga sponsor yang lebih banyak lagi. Amin.